Coba bayangin deh, sebuah negara yang nggak terikat sama peta, tapi terikat sama sebuah misi, ngasih akses dan harapan buat mereka yang terjebak penindasan, dimanapun mereka berada. Nah, inilah konsep radikal yang bakal kita bedah hari ini. Sebuah mikronasi otonom. Pertanyaannya mungkin kedengeran kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini dia inti dari mikronasi otonom. Sebuah entitas berdaulat yang nggak terikat geografi, yang tujuannya ngasih akses global ke ekonomi, pangan, dan keamanan tanpa orangnya perlu pindah tempat. Yuk kita lihat gimana caranya ini bisa kejadian. Oke, biar kebayang cara kerjanya, kita bakal bongkar 4 pilar utamanya. Mesin ekonomi digitalnya, sistem pangannya yang bisa gerak, sumber energinya yang mandiri, dan yang paling penting, gimana semua bagian ini nyambung jadi satu organisme yang hidup. Pilar pertama, dan ini yang paling dasar, pondasinya itu bukan tanah atau bangunan, tapi sebuah ekonomi digital otonom yang namanya cyberverse. Inilah yang jadi sumber penghidupan buat warganya, dimanapun mereka tinggal. Jadi, bayangin cyberverse ini bukan sekedar media sosial atau game biasa ya. Ini lebih mirip pabrik digital. Setiap interaksi kita, misalnya pas kita lagi desain sesuatu, atau bahkan cuma ngasih opini, data itu diolah sama AI buat jadi produk beneran, kayak kode software, desain arsitektur, atau karya seni. Ini bikin siapa aja, bahkan yang terisolasi sekalipun, bisa jadi produsen di ekonomi global cuma dengan ikutan berpartisipasi. Nah, ini nih yang menarik. Cara pandang ini benar-benar ngebalikin ketakutan kita soal AI. Di sini, AI itu bukan menggantikan manusia, tapi justru jadi semacam alat penyeimbang. Dia ngasih alat produksi canggih ke tiap individu, bikin mereka bisa bersaing di pasar yang tadinya cuma bisa diakses sama perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, buat ngegerakin ekonomi ini butuh alat finansial yang beda banget, yang radikal. Beda sama duit yang kita kenal, yang nilainya bisa naik kalau disimpan. Mata uang kripto ini justru sengaja dirancang biar nilainya turun kalau didiemin. Jadi dia harus terus diputerin. Coba deh kita lihat bedanya langsung. Kripto biasa kan ngedorong kita buat hodl atau nimbun. Tapi kripto yang satu ini, dengan mekanisme peluruhan nilainya, maksa uangnya buat terus berputar. Secara fundamental, ini mencegah penumpukan kekayaan yang ekstrim dan mastiin nilainya terus ngalir, bukan mandek. Sistem ekonominya sengaja dirancang buat sirkulasi, bukan konsentrasi. Oke, dari dunia digital kita pindah ke kebutuhan paling dasar, makanan. Kalau sebuah bangsa nggak punya tanah, gimana cara ngasih makan warganya? Jawabannya ada di pilar kedua, sistem pangannya sepenuhnya bisa bergerak. Pertanian tradisional kan terikat di satu lokasi, jadi rentan banget sama cuaca, bencana, atau hama. Nah, agromobile ini buang semua batasan itu. Ini adalah ekosistem pertanian mandiri di atas kapal yang bisa berlayar kemanapun makanan paling dibutuhkan. Terus gimana cara kerjanya? Wah, ini kayak keajaiban ekologi mini. Dengan gabungin aquaponik dan hidroponik, sistem ini bikin siklus nutrisi yang super cepat. Gampangnya gini, kotoran ikan lele jadi pupuk buat eceng gondok. Terus eceng gondoknya ngebersihin air buat ikannya lagi. Muter terus. Hasilnya, produksi makanan yang masif dalam waktu singkat. Semuanya dalam sistem tertutup di tengah lautan. Sebutan supermarket terapung ini pas banget. Agromobile itu bukan sekedar pertanian, tapi juga solusi logistik. Bayangin aja, sebuah kapal penuh makanan segar bisa berlayar dan berlabuh tepat di dekat zona krisis, motong rantai pasok yang panjang dan rapuh. Nah, pastinya buat ngegerakin supermarket apung dan pusat data raksasa, butuh energi yang luar biasa besar kan? Disinilah pilar ketiga masuk, mesin yang menggerakkan dan ngasih daya ke seluruh bangsa ini. Biasanya, pembangkit listrik tenaga ombak itu harus nancep di dasar laut. Nah, inovasi ini ngebebasin dia. PLTO Portable ini gerak bareng armadanya, terus-terusan manen energi dari lautan dimanapun dia berada. Inilah kunci kemandirian energi yang sesungguhnya. Dan skalanya nggak main-main loh. Kita ngomongin soal gigawatt. Itu udah cukup banget buat bikin seluruh mikronasi ini mandiri sepenuhnya, lepas dari jaringan listrik manapun di dunia. Buat bergerak, armada ini nggak pakai baling-baling kuno. Pendorong toroida ini ibaratnya ngedorong air pakai medan magnet. Hasilnya, pergerakan yang nyaris senyap, efisien banget, dan bikin seluruh armada bisa melintasi samudra dengan energi yang minimal. Jadi ini dia kuncinya. Energi yang bisa dipanen di mana saja, digabungin sama propulsi super efisien, hasilnya adalah kebebasan total. Mikronasi ini bisa pergi kemanapun, kapanpun dibutuhkan, tanpa terikat sama pelabuhan atau sumber daya darat.
Nah, sekarang mari kita satuin semua kepingan puzzle ini. Disinilah kita bakal lihat gimana keempat pilar ini bukan sekedar inovasi yang jalan sendiri-sendiri, tapi komponen dari satu sistem yang hidup. Jangan bayangin ini sebagai 4 teknologi terpisah. Anggap aja ini satu organisme hidup. Cyberverse itu otaknya, sistem energi ergon itu jantungnya, pendorongnya itu ototnya, dan agromobile itu sistem nutrisinya. Semuanya saling bergantung satu sama lain buat bertahan hidup. Di sini kita bisa lihat gimana lingkaran ekonominya benar-benar sempurna. Ada produsen yang nyediain barang, pemegang kripto yang ngejaga uangnya terus ngalir, konsumen yang bikin permintaan, dan AI yang ngatur semuanya. Tiap pihak punya peran dan insentifnya masing-masing, jadi terciptalah ekonomi sirkular yang mandiri. Mari kita lihat siklus lengkapnya beraksi. Katakanlah seseorang yang terisolasi bisa kerja di Cyberverse. Dia dibayar pakai kripto super liquid. Nah, kripto itu kemudian dia pakai buat beli makanan segar dari kapal agromobile yang lagi merapat di dekatnya. Jadi partisipasi digitalnya langsung diterjemahkan jadi kelangsungan hidup fisik. Inilah pemberdayaan yang sesungguhnya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Sistem ini nyiptain jembatan antara dunia digital dan dunia fisik. Dan dalam prosesnya, ngubah lautan dari yang tadinya cuma lapisan transportasi, jadi lapisan energi dan kehidupan yang gak ada batasnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Ketika sebuah bangsa bisa nyediain ekonomi, pangan, dan energi tanpa terikat pada sepetak ternas, apa ini bakal mengubah definisi dasar dari sebuah negara? Nah, ini pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan.